Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara karena telah bersedia hadir di forum discussion kita pada hari ini, walaupun hanya melalui virtual Zoom. Saya Anissa Banuati sebagai moderator, dan saya di sini akan memfasilitasi diskusi kita pada hari ini. Tujuan dari pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan diskusi mengenai penanganan atau upaya menjaga kebersihan dari banyaknya sampah plastik yang ada di Kota Palembang. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa peraturan demi melancarkan diskusi kita pada hari ini. Jadi diskusi kita kali ini untuk mencari tahu tentang pendapat dan pemikiran saudara-saudara. Jadi, di dalam diskusi ini tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Kepada semua peserta, tidak diperbolehkan menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Dan dimohon untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbicara. Oke, saya akan memperkenalkan tim FGD yang hadir pada virtual Zoom pada hari ini. Ada Bapak Dr. Insinyur Haji Agindo Herfi DEA selaku Wali Kota Palembang. Ada Ibu Dr. Anda Dia Raminati STMT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Ada Bapak Wida Zulfansyah STMT selaku Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat. Dan ada Ibu Firti Fadila ST selaku Ketua Komunitas Peduli Sampah Kota Palembang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai diskusinya. Saya akan men-sharekan sedikit mengenai sebuah gambar yang menggambarkan kebersihan Kota Palembang pada saat ini itu seperti apa. Baik, apakah sudah bisa terlihat? Sudah? Ya, oke, langsung saja. Sudah. Di sini saya akan meminta pendapat dan pandangan bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai gambar yang saya tampilkan ini. Setelah itu, saya akan menanyakan kontribusi apa saja yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari Kepala Pemerintahan Bidang Kesehatan Masyarakat Kota Palembang ingin membacakan data dari pemerintah Kota Palembang per 22 November 2020. Yakni ada sekitar kurang lebih 7 ton sampah per hari yang ada di Palembang. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat-sangat besar di Kota Palembang dan khususnya di Indonesia. Jadi kami menuding di sini bahwa pemerintah kurang berkontribusi dalam penanganan sampah ini. Bagaimana tidak? Jadi banyak warga-warga Palembang itu sendiri yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan ataupun di samping trotoar dan juga bahkan membuang sampah di sungai. Jadi kami beranggapan bahwa hal itu terjadi karena tempat sampah yang kurang memadai. Jadi kami di sini memohon kepada pemerintah untuk menyediakan kota sampah yang banyak. Misalnya satu kelurahan per satu kota sampah atau satu kecamatan per satu kota sampah. Agar nantinya masyarakat itu sendiri dapat membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan sedikit informasi. Sebelumnya saya sependapat dengan Pak Wildan mengenai kebersihan sampah yang ada di Kota Palembang yang telah dikatakan tadi mengenai TPS. Lantas, masalah sampah ini sebenarnya siapa yang salah? Pemerintah yang tidak hadir dalam masalah pengelolaan sampah yang ada di Kota Palembang atau kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan? Nah, karena masyarakat menganggap pemerintah saat ini belum melakukan sepenuhnya tanggung jawabnya. Sementara soal penegakan hukum dan pembiayaannya masih belum serius. Masyarakat akan merasa puas dengan penegakan pemerintah daerah jika diberi sistem peletakan TPS di beberapa tempat, serta metode pengawasan lebih ketat oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Nah, ada 5 aspek yang harus dilakukan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, kelembagaan, yang kedua, pembiayaan, yang ketiga, teknis operasional, dan yang keempat, peran serta masyarakat. Tolong Pak, saya minta kelima aspek tersebut dapat dilakukan lebih tegas lagi untuk kedepannya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama saya berikan apresiasi dulu kepada Ibu Dr. Dia Rahminati, STMT selaku Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi di sini seharusnya Bapak dan Ibu tidak menyalahkan pemerintah. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup telah konsisten dalam menjaga lingkungan Kota Palembang. Tadi disinggung oleh Pak Wildan, masalah kotak sampah, dan disinggung juga oleh Ibu Preti tentang kotak sampah. Bahwa di sini pemerintah telah menyediakan kotak sampah di berbagai titik di Kota Palembang. Jadi di sini... Maaf, Pak. Jadi sebelumnya, Pak, jadi kita melihat jadi bertolak belakang, Pak, apa yang disampaikan oleh pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahwa tidak semua kotak sampah itu ada di setiap penjuru di daerah Kota Palembang, sehingga menyebabkan masyarakat itu sering membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi di sini pemerintah bakal membangun lagi lah, atau membangun satu kelurahan satu. Jadi di sini pemerintah meminta untuk kepada masyarakat akan kesadaran diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita ketahui bahwa sampah plastik itu sangat terurainya sangat lama, bahkan sampai ratusan tahun itu terurai. Maka terjadi penumpukan sampah. Maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik untuk Kota Palembang. Jadi sekian itu saja. Maaf Pak, sebelumnya kenapa tidak dilakukan recycle atau reuse untuk plastik-plastik yang tidak bernilai komersil tadi, seperti bungkus mie atau plastik saset, agar dapat bernilai fungsional bahkan komersil? Terima kasih Pak. Recycle. Maaf saudara-saudara, saya harap semuanya bisa tenang. Di sini kita diskusi untuk mencari solusi dan bukan saling menyalahkan. Oke, baik, bisa kita lanjutkan. Jadi gimana moderator, lanjut atau gimana? Iya Pak, lanjut bisa Pak. Saya persilakan Pak. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Preti. Di sini pemerintah telah melakukan recycle. Tapi banyaknya sampah di Kota Palembang karena tidak ada kesadaran masyarakat akan sampah itu, jadi menjadi penumpukan sampah. Apalagi sampah, saya ulangi lagi bahwa sampah plastik itu ratusan tahun bisa terurai. Mungkin itu saja. Baik, sebelumnya saya di sini berterima kasih ya kepada Bapak Wildan, kepada Ibu Preti yang telah memberikan apresiasinya. Nah, tetapi di sini saya merasa tidak sepakat dengan pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Selaku saya sebagai Dinas Lingkungan, saya telah berusaha kerja keras dengan pihak pemerintah untuk mengatasi masalah sampah ini tersebut. Nah, bahwasanya kami telah mengutamakan sampah di Indonesia ini dibandingkan perekonomian. Kenapa? Karena menurut kami ini salah satu yang harus diselesaikan masalah ini. Tapi percuma nih, misalkan nih Bapak Agino, Bapak Wildani misalkan, Bapak telah mengutarakan pendapat Bapak harus membuat kotak sampah. Pak, maaf sebelumnya ya, kami telah membuat seluruh kotak sampah, bahkan recycle segala macam udah kami terrealisasikan. Tetapi menurut saya Pak, jika tidak ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri, mana bisa itu? Mana bisa dari kesadaran masyarakatnya sendiri, harus bisa agar sampah itu tidak terjadi lagi gitu. Nah, sudah banyak sekali program-program kerja kami untuk menyelesaikan mengatasi masalah sampah ini gitu. Nah, jadi mohon maaf ya kepada Bapak Wildan sama Ibu Preti. Sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu dan Bapak telah mengutarakan apresiasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, mungkin cukup ya. Maaf pada Bapak Wildan, waktunya sudah habis. Mungkin saya di sini akan membacakan solusi atau kesimpulan dari diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Jadi, dari hasil diskusi kita kali ini, pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk mengatasi banyaknya sampah yang ada di Kota Palembang, dimulai dari kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri masing-masing. Selain itu, seperti yang saudara-saudara katakan tadi,
dengan cara recycle, karena dengan cara tersebut bisa menjadikan barang itu menjadi fungsional dan lebih komersil. Dan juga seperti yang Bapak Wildan katakan tadi, dengan menyediakan banyaknya kotak sampah bisa meminimalisir banyaknya sampah-sampah plastik yang ada di Kota Palembang. Baiklah, saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih karena diskusi pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga diskusi ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kebersihan Kota Palembang ke depannya. Saya sebagai moderator undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.